Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Willy Bazargan dengan NIM 28. Jadi pada kesempatan ini saya akan menunjukkan sebuah objek 3D yang telah saya buat menggunakan software processing dan juga modelnya dari Blender. Jadi pada program ini kita dapat memanipulasi objek 3D. Yang pertama kita dapat melakukan rotasi pada objek 3D tersebut menggunakan pitch, yaw, dan juga roll. Kemudian kita juga dapat menggeser objek tersebut menggunakan Crop X dan juga Pad Y. Selanjutnya kita juga dapat menambahkan tekstur beserta model yang telah saya buat di Blender. Dan yang terakhir kita dapat menyesuaikan posisi cahaya untuk efek bayangan pada objek 3D tersebut. Nah, mungkin langsung aja ke variabel yang pertama. Variabel yang pertama yaitu ada pitch, yaw, dan juga roll. Jadi variabel ini tuh fungsinya untuk mengontrol rotasi objek di sekitar sumbu X, yaitu pitch, sumbu Y, yaw, sumbu Z, roll. Nah, untuk pitch sendiri di sini saya beri nilai negatif 15, yang berarti sedikit miring ke atas. Jadi ini default. Kemudian variabel yang kedua ada crop X dan juga pad Y. Nah, jadi ini gunanya untuk menggeser objek tersebut. Kemudian juga ada variabel scale factor. Jadi ini berfungsi untuk mengontrol ukuran atau skala objek tersebut. Nah, di sini nilainya 1,0, yang berarti ukuran ini asli. Kemudian ada variabel kontrol gerakan. Jadi ketika kita melakukan rotasi, pergeseran, dan juga zoom, kemudian juga kita melakukan nanti penyesuaian cahaya terhadap objek tersebut. Nah, kecepatan kita melakukan perubahan tersebut, inilah nanti yang akan dilakukan oleh variabel kontrol tersebut. Nah, jadi kita sesuaikan aja nilainya berapa untuk kecepatan perubahan objek tersebut. Nah, selanjutnya ada variabel tekstur dan model. Nah, untuk variabel tekstur dan model, di sini VShape ini berfungsi untuk menampung model 3D yang telah saya buat dari Blender, dan dia akan menampung file OBJ yang telah saya ekspor gitu. Nah, kemudian PImage, tekstur A, dan juga tekstur B. Nah, di sini juga sama, dia menampung gambar tekstur. Ada dua di sini, tekstur A dan juga tekstur B. Kemudian ada variabel cahaya, di sini kita atur saja 200 default. Kemudian ada fungsi setup. Nah, fungsi setup ini biasanya berjalan ketika program ini dijalankan. Jadi yang pertama kita atur dulu ukuran jendelanya berapa. Di sini 1280 dikali 720. Kemudian P3D ini gunanya untuk merendering model 3D yang sudah saya buat. Nah, kemudian try. Nah, try ini di sini gunanya untuk memuat aset-aset yang telah saya buat. Yang pertama ya model dari Blender, jadi dia akan memuat aset-aset ini. Kemudian ada teksturnya, ada dua. Nah, selanjutnya ada fungsi draw. Nah, jadi fungsi draw di sini merupakan fungsi utama yang dijalankan berulang atau yaitu melakukan looping untuk menggambarkan tampilan 3D tersebut. Selanjutnya di sini saya atur background-nya menjadi latar yang gelap, ya, latar belakangnya gelap. Kemudian update transformasi. Nah, jadi update transformasi berdasarkan input. Nah, jadi ketika pengguna itu menekan keyboard atau menginput melewat keyboard itu, jadi dia akan mengupdate transformasi. Jadi gunanya untuk mengecek apakah pengguna telah melakukan input di keyboardnya gitu. Kemudian ada pencahayaan, ada ambient light dan point light. Nah, ini gunanya untuk menambahkan pencahayaan ambient dan juga point light di posisi-posisi tertentu. Kemudian ada transformasi objek push matrix. Nah, ini gunanya untuk menerapkan transformasi. Misalnya tadi ada translasi, rotasi, dan skala ke model 3D yang telah saya buat di Blender. Jadi gunanya untuk menerapkan transformasi tersebut. Nah, kemudian ini kita panggil draw modelnya untuk menggambar objek 3D. Nah, selanjutnya ada fungsi update transformation. Nah, jadi fungsi ini tuh gunanya untuk mengecek apakah pengguna tersebut atau apakah kita itu menekan
apakah kita tuh akan menekan tombol-tombol yang ada di sini. Misalnya untuk pitch kita pakai panah ke atas dan juga ke bawah, dan yaw-nya kita pakai panah ke kiri dan panah ke kanan. Nah, jadi dia tuh gunanya untuk mengecek apakah pengguna itu menekan tombol di keyboard gitu, menekan tombol inilah berarti. Nah, selanjutnya fungsi draw model. Nah, jadi fungsi draw model ini dia sebagai jadi fungsi draw model ini dia akan mengecek apakah APM model tersebut bernilai kosong. Kalau misalnya kosong, dia akan menampilkan sebuah box atau sebuah kotak dengan warna merah. Selanjutnya ada fungsi key release. Nah, jadi fungsi key release ini fungsinya untuk menangani aksi saat tombol itu dilepas. Jadi misalnya kita tekan T gitu kan untuk mengganti tekstur, jadi dia akan menangani aksi saat tombol T itu dilepas. Begitu pula R itu untuk mereset semua transformasi dan pencahayaan ke kondisi yang awal. Nah, di sini saya akan coba jalanin model 3D object yang telah saya buat. Nah, di sini berinisial AKM. Jadi ini nama saya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan coba zoom in dan juga zoom out. Kemudian kita akan lakukan rotasi pada objek ini menggunakan pitch, yaitu panah up dan juga down. Kita juga dapat melakukan yaw, dan juga kita dapat melakukan roll. Nah, mungkin itu saja untuk pitch, yaw, dan roll. Nah, kemudian kita akan mencoba menggeser objek ini menggunakan grab, yaitu untuk key untuk menggeser ke kiri, untuk menggeser ke kanan. Kemudian kita juga dapat menggeser ke atas, ke bawah. Nah, sekarang saya akan coba mengubah tekstur dari model objek ini menggunakan T. Nah, di sini terlihat ya teksturnya udah berhasil terganti. Nah, ini agak berat ya. Jadi langsung aja kita coba mengganti cahayanya. Di sini saya coba redupin terlebih dahulu. Oke, udah berhasil redup ya ini. Nah, setelah berhasil redup kayak gini, kita coba terangin lagi. Nah, di sini udah berhasil terang lagi. Ya, mungkin itu saja objek 3D model yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.